Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanaisa dari kelas M77. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin membahas mengenai energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, secara umum energi ini adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, dalam energi ada yang disebut aliran energi, yang mana merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Mulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai dengan saproba. Energi juga dapat berubah menjadi bentuk lainnya seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan juga energi panas. Nah, perubahan bentuk energi ini menjadi bentuk lain disebut sebagai transformasi energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu energi fosil. Nah, limbah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari suatu pembangkit listrik fosil adalah gas CO2 yang merupakan salah satu golongan gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca ini akan menyebabkan radiasi sinar inframerah dari bumi akan kembali ke permukaan bumi karena tertahan oleh gas rumah kaca. Nah, pemanasan global pada bumi ini akan menimbulkan dampak turunan yang lebih panjang, yakni mencairnya gunung-gunung es di kutub, meningkatnya suhu permukaan bumi, meningkatnya suhu air laut, meningkatnya tinggi permukaan laut, kerusakan pantai karena meningkatnya abrasi laut, dan hilangnya pulau-pulau kecil karena abrasi air laut. Yang kedua ada energi angin. Nah, pengaruh ekologi yang terjadi dari penggunaan pembangkit tenaga angin adalah terhadap populasi burung dan kelelawar, karena burung dan kelelawar dapat terluka atau bahkan mati akibat terbang melalui baling-baling yang sedang berputar. Namun, dampak ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kematian burung-burung akibat kendaraan, saluran transmisi listrik, dan aktivitas manusia lainnya yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil. Nah, dalam beberapa studi yang telah dilakukan, adanya pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan juga kelelawar. Selain itu, pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu energi surya. Panel surya telah banyak digunakan dalam skala rumah tangga karena biaya yang relatif murah dan perawatan yang mudah. Nah, panel surya dapat dipasang dengan mudah pada atap rumah sehingga akan menghasilkan listrik yang cukup untuk keperluan rumah tangga. Nah, di samping dampak positif yang dimiliki oleh panel surya, alat ini juga memiliki dampak negatif pada lingkungan yang harus diwaspadai. Pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam panel surya akan menjadi sampah apabila alat tersebut mengalami kerusakan. Komponen-komponen dan bahan penyusun alat tersebut akan dibuang dan dapat mencemari lingkungan. Nah, dampak negatif yang ada karena limbah ini dapat ditanggulangi dengan cara recycle, namun kecenderungan orang akan lebih memilih untuk membuang barang yang sudah rusak daripada mendaur ulang. Bahan-bahan dalam panel surya seperti polisilikon apabila telah dibuang ke lingkungan akan menghasilkan silikon tetraklorida yang bersifat racun. Panel surya juga dapat mengurangi ketersediaan air tanah maupun air permukaan yang ada. Nah, teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Nah, berikut ini adalah hal-hal sederhana yang bisa teman-teman lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, yaitu menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. Nah, yang ketiga, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Yang keempat, ada memanfaatkan pencahayaan alami. Yang kelima, menggunakan fasilitas transformasi umum. Yang keenam, menggunakan air secukupnya. Yang ketujuh, memanfaatkan energi alternatif. Dan yang terakhir, membiasakan kebiasaan hemat energi. Nah, yang terakhir yang ingin kita bahas mengenai energi berkelanjutan. Nah, apa sih energi berkelanjutan itu?
Energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan termasuk sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.